Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pilihan rumah tangga dalam pasar output. Sebelumnya, mari kita bahas tentang pasar output. Pasar output merupakan pasar yang menjual dan menyediakan barang atau jasa dari hasil produksi rumah tangga. Pasar output sendiri biasa kita kenal jenisnya seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya, rumah tangga. Rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu rumah tangga produksi yang menghasilkan produk atau jasa. Dan yang kedua, rumah tangga konsumsi yang menyediakan faktor produksi bagi rumah tangga produksi, seperti tenaga kerja. Selanjutnya, kita masuk ke pilihan rumah tangga dalam pasar output. Rumah tangga memiliki 3 keputusan dasar, yaitu berapa banyak tiap produk atau output yang diminta, berapa banyak tenaga kerja yang akan ditawarkan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan hari ini, dan berapa banyak yang akan disimpan untuk pengeluaran masa depan. Dalam rumah tangga, permintaan dipengaruhi oleh harga produk, besarnya pendapatan, akumulasi kekayaan, harga produk lain yang tersedia bagi rumah tangga, selera dan juga preferensi, serta ekspektasi akan harga, kekayaan, dan pendapatan di masa mendatang. Dalam pilihan rumah tangga, di pasar output terdapat batasan anggaran yang disebabkan oleh faktor pendapatan kekayaan dan juga harga. Batasan anggaran dalam rumah tangga disebabkan oleh batasan yang dibuat oleh satu pasar atau lebih. Batasan anggaran akan terjadi di setiap rumah tangga. Oleh karenanya, akan ada biaya real yang merupakan nilai dari barang atau jasa yang dibeli dengan jumlah uang yang sama. Biaya real juga dapat disebut sebagai biaya oportunitas yang ditentukan oleh harga relatif. Dalam hal ini, setiap rumah tangga harus membuat pilihan dalam konsumsi dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya, utilitas. Utilitas atau kepuasan dihasilkan dari konsumsi suatu produk atau jasa. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, semakin sedikit kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan. Rumah tangga harus mengalokasikan anggarannya ke barang atau jasa untuk bisa memaksimalkan utilitasnya. Utilitas digambarkan dengan MUX per PX sama dengan MUY per PY, di mana MUX merupakan utilitas yang berasal dari unit X yang dikonsumsi dan MUY adalah utilitas yang berasal dari unit Y yang dikonsumsi. Sedangkan PX dan PY merupakan harga dari unit X dan juga Y. Selanjutnya, efek pendapatan dan subsidi. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif karena identitas marginal semua barang yang menurun. Barang normal cenderung semakin banyak dikonsumsi jika harganya menurun karena efek pendapatan dan juga efek subsidi. Surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi apabila rumah tangga mendapatkan nilai barang yang lebih dari harga yang harus dibayarkan. Total surplus konsumen sama dengan area bawah kurva permintaan dan di atas harga ekuilibrium. Selanjutnya ada perbedaan uang atau money supply. Dalam money supply terdapat M1, M2, dan juga M3 yang merupakan kategori untuk mengukur jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Yang pertama ada M1, merupakan ukuran uang yang beredar paling sempit seperti uang kartal, yang meliputi uang kertas dan juga uang logam yang beredar di luar bank, ditambah dengan rekening giro atau demand deposit yang dapat ditarik pada sewaktu-waktu. M1 ini biasanya dianggap sebagai uang yang paling liquid karena dapat digunakan secara langsung sebagai alat tukar. M2 merupakan uang beredar yang lebih luas, meliputi komponen M1 ditambah dengan tabungan deposito berjangka dalam jumlah kecil dan juga reksadana pasar uang tertentu. M2 lebih liquid dibandingkan dari M1, namun masih dapat diubah dengan mudah menjadi uang tunai. Dan yang terakhir, M3 merupakan uang beredar yang paling luas.
M3 meliputi semua komponen M2 ditambah dengan deposito jangka besar dan juga dana pasar uang institusional, serta mencakup simpanan jangka panjang dan instrumen keuangan yang kurang likuid dibandingkan M1 dan juga M2. Sistem ekonomi barter. Barter merupakan sistem transaksi tukar-menukar barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Barter merupakan bentuk perdagangan tertua dan paling sederhana. Karakteristik barter yaitu pertukaran timbal balik langsung, keinginan yang saling terpenuhi, tidak menggunakan uang, ruang lingkupnya terbatas, dan tidak fokus pada pertumbuhan ekonomi. Sistem barter memiliki kelebihan, yaitu sederhana, tidak ada konsentrasi kekuatan yang nyata, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan juga menumbuhkan toleransi. Namun, barter memiliki kekurangan, yaitu nilai barang yang tidak pasti, karena tidak ada nilai tukar atau mata uang dalam transaksi ini. Standar moneter. Standar moneter adalah sistem yang digunakan oleh suatu wilayah atau negara untuk menentukan nilai mata uangnya. Karena uang dalam sistem moneter berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukuran nilai, dan pengendali jumlah uang beredar. Standar moneter mencakup tentang ciri-ciri uang, jumlah uang yang beredar, jenis uang, ekspor-impor, logam mulia, dan fasilitas bank yang berhubungan dengan simpanan. Jenis-jenis standar moneter meliputi 1. Standar barang, di mana nilai uang dijamin sama dengan berat barang tertentu, misalnya emas atau perak. Standar barang dibagi menjadi beberapa poin. Poin A, standar emas atau gold standard. Nilai mata uang ditentukan berdasarkan sejumlah emas di mana nanti negara bebas menjual belikan emas dengan harta yang pasti dan mengizinkan impor serta ekspor emas tanpa batas. B. Standar perak atau silver. Standar sama seperti standar emas namun menggunakan perak sebagai dasar nilai uang. C. Standar kembar atau bimetallism. Dalam surat ini menggunakan dua logam seperti emas dan juga perak sebagai nilai mata uang dengan perbandingan tertentu. 2. Standar kepercayaan atau standar kertas. Dalam tahap ini, nilai uang tidak dijamin dengan berat suatu barang, namun berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau otoritas moneter. Uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada standar ini. 3. Standar poin moneter. Negara mengadakan nilai mata uang internasional lainnya sebagai acuan tanpa menggunakan standar emas atau perak. Kesimpulannya ialah, yang pertama, pilihan rumah tangga mempertimbangkan batasan anggaran dan memaksimalkan utilitas. Dan yang kedua, perubahan sistem ekonomi dari sederhana atau sistem barter menuju ke sistem ekonomi yang lebih sistematis dan pasti memerlukan standar moneter untuk menentukan nilai tukar. Wah, videonya sudah selesai. Gimana? Seru bukan? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.